Langkah pertama pada pembuatan binder clip yaitu kita akan membuat bentuk objek binder clipnya yang berwarna hitam terlebih dahulu. Ya, dengan cara langkah yang pertama kita buat tampilannya menjadi top orthographic atau dengan menekan numpad 7 di keyboard gitu. Setelah itu kita menambahkan object plane dengan cara Shift plus A ya. Kita menekan Shift plus A, kemudian pilih object mesh, kemudian pilih object plane di sini. Ini yang paling atas sendiri ya. Nah, jadi muncul seperti ini. Ini objeknya plane. Kalau kita orbit gitu ya. Dia tipis seperti kertas. Kita kembalikan ke tampilan top orthographic. Nah, kemudian sebelum kita buat objek binder clipnya, kita rename terlebih dahulu dengan cara double klik. Terus kita ganti namanya menjadi binder clip. Oke. Kalau sudah seperti ini, ya langkah berikutnya kita akan membuat seperempat bagian dari binder clip tersebut. Ya, dengan cara untuk memodifikasi objek kita harus merubah atau menggantinya mode objek menjadi mode edit dengan cara menekan hotkeys tab ya untuk mempercepat. Ini tab, ini ke object mode, kemudian tab lagi supaya ke edit mode. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam mode edit seperti ini, kita bagi menjadi 7 bagian ya. Kita bagi menjadi 7 bagian dengan cara seleksi semuanya atau tekan A, ini select all, menyeleksi semua bagian. Setelah itu klik kanan, kemudian pilih subdivide. Nah, seperti ini. Di panel subdivide kita buka. Nah, di bagian number of cuts kita rubah menjadi 7 number of cut. Kemudian enter. Nah, jadilah terbagi vertikal dan horizontal itu sebanyak 7 number of cut. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita akan membagi menjadi 2 bagian ya, karena kita akan membuat seperempat dari binder clip tersebut. Nah, dengan cara kita blok bagian paling atas ya, di atas sumbu yang warna merah atau sumbu X. Dengan cara kita blok atau klik and drag di sini. Ingat titik di atas sumbu warna merah gitu ya. Jadi yang titik di sumbu warna merah ini jangan sampai terseleksi gitu. Ini seperti ini, titik yang berada di atas sumbu warna merah atau sumbu X kita hapus dengan cara delete atau X juga bisa, kemudian kita pilih vertices. Nah, seperti ini. Kalau sudah sampai tahapan seperti ini, kemudian kita hapus ya. Langkah berikutnya kita hapus sisi bagian sini. Karena kita akan membedakan bagian yang melingkar gitu ya. Untuk tempat handle-nya itu ini yang bagian luar, kemudian ini yang bagian dalam. Jadi kita hapus sisi bagian sini dengan cara kita ganti seleksinya menjadi face select di sini. Kemudian kita hapus bagian sini ya. Bagian yang sudah kita tentukan sebelumnya, kemudian delete, pilih yang face ya. Jadi kita mendelete atau menghapus sisinya seperti itu. Nah, supaya tampilannya lebih jelas kita zoom ya, kemudian kita panning. Nah, pastikan objeknya itu berada di tengah supaya kita tidak susah untuk mengeditnya atau mengolahnya. Kemudian untuk sisi yang bagian sini, titik sudut ini, yang titik yang ini atau titik sudutnya ini, titiknya kita sebut titik atau vertex aja ya. Di sini vertex di bagian sini, 2 vertex ini kita geser ke bawah. Nah, ke bawah itu sumbu warna hijau, berarti sumbu Y. Berarti caranya kita ganti menjadi vertex select. Kemudian seleksi 2 vertex ini dengan cara seleksi salah satu terlebih dahulu, kemudian dengan menekan shift kita akan menambahkan seleksi. Seperti itu. Saya ulangi. Klik salah satu titik, kemudian shift-nya ditahan, kemudian klik titik yang lainnya. Nah, dia sudah menyeleksi 2 buah titik. Nah, setelah itu 2 titik tersebut kita geser ke bawah. Nah, ke bawah ini sumbunya Y yang ini atau warna hijau. Berarti menekan G kemudian Y. Nah, seperti itu. Nah, untuk
jaraknya terserah mau seberapa jauh, variasi aja ya, silahkan sekreatif mungkin. Kalau saya cukup segini saja. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, nah kita akan menambahkan gulungan di binder clip itu yang di bagian luar itu lebih panjang ya. Jadi kita akan menambahkan segmen di sini ya, dengan cara kita pindahkan kursornya terlebih dahulu. Nah ini kursor, ini kalau kita lihat, nah ini kursornya di sini, ini kursor, ini kursor. Nah kita pindahkan kursor ini berada di 3 titik ini ya, berada di 3 titik ini dengan cara seperti ini. Seleksi 3 titik yang paling luar ini, seleksi, kemudian menekan hotkeys Shift plus S ya, ulangi, Shift plus S, kemudian pilih kursor to selected. Nah otomatis kursornya itu akan pindah ke objek yang terseleksi seperti itu. Nah setelah objeknya sudah berpindah ya, kita ganti seleksinya menjadi face select di sini. Kemudian seleksi dua sisi ini ya, terluar. Jadi gulungan yang terluar pada binder clip inilah ya, yang dua sisi ini kemudian kita duplikasi dengan cara Shift plus D ya, dia sudah, kemudian mouse-nya digeser, dia sudah menduplikat ya. Jadi dia sudah punya duplikatnya seperti itu. Nah jangan buru-buru diklik kiri karena nanti akan dia agreement, setuju di situ, menempatkan posisinya di sini. Jadi jangan buru-buru diklik kiri. Nah, kalau sudah digeser aja untuk membuktikan bahwa objek tersebut sudah betul-betul diduplikat gitu. Kalau sudah klik kanan, kembalikan ke posisi semula atau disagree, klik kanan itu. Setelah itu pivot pointnya ganti ya. Yang tadinya individual origin menjadi 3D cursor. Jadi pivot pointnya itu akan sesuai dengan 3D cursor yang di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kita putar ya. Jadi sisi ini kita putar sejauh 180 derajat dengan sumbu ini, sumbu yang vertikal lah, sumbu Y, berarti R Y 180. Ulangi lagi, R Y 180. Kemudian enter. Nah, ini sudah, kita sudah menambahkan bagian. Tetapi coba kita pindah ke vertex select seperti itu. Kita coba ya, kita buktikan. Seleksi salah satu titik di sini, kemudian di grab atau dipindah dengan menekan G. Nah, dia masih belum terhubung ya antara titik ini, bagian yang dua ini yang baru kita duplikat dengan yang sebelumnya. Ini belum terhubung. Nah, tugas kita yaitu menghubungkan titik yang ini dengan titik yang sebelah sini. Nah ini ada 3 titik yang belum terhubung. Dengan cara ya supaya mudah, kita ganti modenya menjadi mode wireframe di sini. Nah ini, atau tekan Z ya, menekan hotkeys Z kemudian pilih wireframe di sini. Oke, nah dia sudah menjadi tampilan wireframe ya. Kalau sudah tampilan wireframe, kita seleksi ya, seleksi bagian 2 titik ini atau kita blok saja, blok di bagian sini. Nah kemudian kita merge, kita jadikan satu, kita gabungkan jadi satu dengan cara menekan hotkeys M, kemudian pilih add center saja ya, M add center, jadi merge pada titik tengahnya. Nah sekarang kalau kita coba, nah dia sudah terhubung. Kalau yang ini dia belum terhubung, lihat tuh ya. Nah tugas kita yaitu menghubungkan 2 titik tersebut dengan cara sama langkahnya, blok, kemudian tekan M, pilih add center. Lakukan hal yang sama dengan titik yang paling bawah, M add center. Nah sekarang sudah tergabung semuanya. Nah kalau sudah seperti ini, kita kembalikan lagi ke mode solid ya, seperti ini. Nah ini adalah bentuk basic dari binder clip, yaitu 1/4 dari bentuk binder clip tersebut. Nah ini belum sesuai dengan bentuk binder clipnya. Nah supaya sesuai, kita akan membuat jalurnya. Jadi kita akan membuat ini seperti bentuk aslinya. Ini kan masih penampang melintang gitu ya. Nah kita akan membuat pola jalurnya ya, pola jalurnya dengan cara
kita ganti view-nya menjadi front ortho. Ya, betul ya, front orthographic. Atau menekan numpad 1. Kalau sudah seperti itu, nah ini kursornya, 3D kursornya kita ganti di tengah word origin atau di tengah sumbu koordinatnya dengan cara shift plus S, kemudian pilih kursor to word origin. Nah, dia sudah berpindah ke tengah sumbu koordinat. Setelah itu kita tambahkan objeknya path namanya. Kita menggunakan modeling NURBS ya. Jadi kita tambahkan shift plus A, kemudian berada di curve ya, kita tambahkan curve, kemudian pilih yang path. Ini path. Nah, seperti ini. Dia bentuknya hanya lurus ya, pathnya itu hanya lurus seperti ini. Nah, kita akan merubah bentuk ini menjadi bentuk binder clipnya. Nah, bentuknya seperti apa? Kita langsung saja membuat ya. Kita ganti modenya menjadi mode edit atau tekan tab. Nah, di sini ada 5 titik nih ya, 5 vertex. Kemudian kita mulai dari titik yang paling kanan ya. Kita zoom, panning tuh. Supaya untuk mengolahnya itu lebih mudah. Nah, untuk menambahkan titik kita akan membuat dia jadi melengkung seperti ini ya. Dengan cara extrude atau hotcase-nya itu E, extrude sini, atau silahkan tambahkan sesuai dengan kreativitas kalian sampai garisnya ini ya, ini garisnya, ini yang menjadi jalurnya itu menjadi ya kurang lebih melingkar lah. Ini melingkar ke dalam. Nah, kalau kurang pas bisa digeser. Di G, klik vertexnya gitu ya. Kemudian klik G. Nah, dia sudah menyesuaikan. Kalau kurang kecil masih bisa diperkecil ya, di grab atau menekan hotcase-nya itu G. Silahkan sekreatif masing-masing saja gitu ya. Kalau sudah, ini kita pindahkan titik yang ini. Jadi kita akan membuat bentukan atau polanya ya, pola dari binder clipnya seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan bagian lagi di sini dan juga di sini seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini pola yang menjadi binder clipnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan menambahkan ini ya. Jadi kita membuat objek binder clip. Jangan lupa kita buat nama di sini ya. Jalur kita buat atau ganti namanya menjadi jalur binder clip. Binder clip. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita berikan nama. Bentar dulu. Ini kamera dan cahayanya kita hapus dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sesuaikan posisi binder clip itu sesuai dengan jalurnya seperti itu, dengan cara menambahkan modifier ya. Modifiernya itu curve ya. Seleksi caranya, langkahnya, seleksi objek binder clip terlebih dahulu, kemudian pilih atau tambahkan modifier namanya curve ya. Ini pilih aja. Nah, di sini lah, namun ini belum menyesuaikan dengan jalurnya. Nah, supaya menyesuaikan dengan jalurnya, kita pilih objeknya di sini, itu adalah jalur binder clip. Ya, seperti itu. Nah, ini udah otomatis akan mengikuti ya, kita lihat. Lah, ini kan belum sesuai dengan jalurnya. Kita hanya tinggal memindahkan atau menggesernya pada sumbu X. GX. Nah, dia otomatis akan mengikuti jalur yang sudah kita buat ya. Seperti itu. Nah, ini kita masih perlu ini kan 1/4 dari binder clip ya. Jadi kita buat setengahnya sekarang dengan cara kita menambahkan mirror supaya objeknya menjadi setengah dengan cara menambahkan modifier namanya mirror. Nah, seperti ini. Nah, namun ini bentuknya beda ya.
bentuknya itu beda, bukan di sini tapi di sebelah sini searah sumbu Y. Nah, tinggal kita rubah aksisnya pada mirror. Nah, di sini aksisnya kita ganti jadi sumbu Y. X-nya disembunyikan. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa clippingnya diaktifkan supaya bentuknya itu tidak bisa melebihi dari originnya seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya ini masih kurang panjang ke sini. Nah, kita harus menambahkan segmen di sini supaya sampai ke atau menutupi jalurnya sesuai dengan jalurnya. Nah, ini masih karena tadi kita geser ke arah sumbu X, jadi ini ya, ini kita tambahkan segmen di sini dengan cara seleksi semuanya, top ortographic kita blok di sini ya, kita seleksi semuanya, kemudian kita extrude. Extrude-nya sumbu X ya, kalau tanpa sumbu dia akan bergerak kemana-mana, jadi extrude-nya itu dengan sumbu X. Kita geser atau letakkan mendekati sumbu Y. Nah, namun di sini masih terlalu apa ini? Terlalu lebar ini ya. Jadi kita masih butuh segmen di sini supaya sama dengan segmen yang kita buat sebelumnya dengan cara menambahkan cut loop, yaitu dengan cara CTRL plus R di sini. Kemudian kita scroll. Nah, sesuaikan saja segmennya ya, kurang lebihnya itu sisinya sama dengan sisi yang sebelumnya kita buat. Ini kurang lebih kan sama. Kalau sudah, kita ke object mode ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah menyesuaikan dengan jalurnya. Nah, yang berikutnya ini masih terlalu low poly ya, ini ya. Ini masih terlalu menyudut. Jadi kita menghendaki ininya melingkar. Itu tandanya objek yang kita buat itu kurang segmen. Ya, segmen di bagian sini. Berarti kita harus menambahkan segmen dengan cara kita ke edit mode, tab. Terus kita menambahkan segmen di bagian sini. Kita tambahkan segmen di sini. Satu dulu aja ya. Sorry. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita pindahkan ke object mode atau tab. Nah, seperti ini. Ya. Ini ya. Nah, ini sudah mulai melingkar. Udah bagus, tapi ini masih belum karena kita menghendaki supaya lingkarannya itu semakin halus. Ini kan masih menyudut gitu ya. Kita cukup membaginya ya, membagi cukup satu number of cut, jadi sama langkahnya dengan langkah yang di awal gitu, dengan cara seleksi semuanya atau tekan A gitu. Kalau sudah, diklik kanan kemudian subdivide. Nah, biarkan subdivide number of cut-nya itu cukup satu ya, jadi jangan terburu-buru langsung 7 langsung 10 gitu ya. Jadi kita bagi segmennya perlahan. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah lebih bagus ya, karena di sini dia mulai melengkung. Nah, namun di sini masih kurang segmen. Coba kita tambahkan lagi segmennya di sini. Di daerah sini tambah segmen. Kemudian kita lihat. Nah, ini sudah kurang lebih udah bagus ini ya. Segmennya udah lumayan. Coba kita tambah di sini lagi. Nah, ini sudah lumayan halus. Jadi kita jangan terburu-buru menggunakan subdivision surface. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan setengah bagian yang lainnya dengan cara kita tambahkan modifier mirror di sini. Mirror. Nah, sama seperti tadi, karena ini sumbunya itu kurang sesuai aksisnya, jadi kita cukup merubah aksisnya. Yang tadinya X kita jadi rubah. Di mana aksisnya? Nah, kita coba satu-satu saja, nggak apa-apa. Di Y bukan, berarti bukan Y, bukan X, mungkin Z. Nah, bener ya, mungkin Z. Jangan lupa clippingnya diaktifkan. Kalau sudah seperti ini masih ada bagian yang bolong di sini ya. Jadi kita menyatukan supaya rapat, bagiannya itu rapat. Coba kita geser searah sumbu X. GX. Nah, dikit saja ya. Sekarang dia sudah tertutup rapat. Nah, untuk bagian yang binder clip saya rasa sudah selesai. Kalau misalkan ini terlalu besar ya, bagian sini kita cukup mengedit di bagian jalurnya. Kita edit di sini. Ya, kita sesuaikan supaya lebih tipis atau lebih kecil.
Ya seperti ini kurang lebih. Jadi silahkan dieksplor sendiri gitu ya, bentuk objeknya seperti apa. Jadi tidak ada panduan yang paten, ini hanya sekreatif mungkin. Nah gitu ya. Kalau sudah kita lihat hasilnya gitu. Nah ini objeknya masih terlalu. Nah ini bisa digeser kalau seperti ini. Atau kita potong bagian sini, kita hapus. Ini hapus. Kemudian kita geser. Nah ini. Kalau sudah seperti ini masih terlalu over ya di sini. Berarti kita hapus bagian yang ini nih. Nah ini masih melebihi sumbu. Oke, berarti kita cukup menghapusnya. Hapus vertices, kemudian yang ini kita geser sedikit. Kita lihat hasilnya. Oke, masih kurang. Nah sekarang sudah tertutup. Ini ya, kita sesuaikan pada sumbu Y. Oh masih belum, sedikit. Oke, finishing ya seperti ini kurang lebih untuk pembuatan binder clipnya. Jadi untuk tutorial berikutnya kita akan membuat handle-nya ya, atau besi yang berwarna putih. Oke, terima kasih.